الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال هنا اقرأ احفظ جلس. وقوله أفضل الإيمان, semulia-mulia iman, an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta, bahwa engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersamamu dimanapun kamu berada. Walhasil al-hadithu dha'if. Berkata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan dalam Al-Kabir, dan mengatakan bersendiri Utsman ibn Katsir, dan tidak diketahui orang menyebutkan dia tentang yang menthikohkan ataukah yang menjarah. Dan juga terdapat di dalam Al-Asma' was Sifat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari riwayat Utsman bin Katsir. Adapun di dalam Musnadus Syamiyyin dalam riwayat Tabrani dari riwayat Utsman bin Sa'id bin Katsir, disebutkan di dalam At-Taqrib thiqatun 'abid, thiqah, dan dia ahli ibadah. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi, Nu'aim bin Hammad, yang meriwayatkan dari dia. Naam. Al-muhim anna hadzal hadits ضعفه العلامة الألباني rahimahullahu ta'ala di dalam Dha'iful Jami'. Walaupun hadis ini dhaif, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa makna hadis ini sahih. Dalam Al-Quran, isbatul ma'iyyah lillah, menetapkan ma'iyyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'iyyatun 'ammah wal ma'iyyatul khassah, ma'iyyah secara umum, bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa selalu bersama Allah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Hadithun hasan, hakadha qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa qauluhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum ila sholati, jika salah seorang kalian berdiri melaksanakan sholat, fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka jangan dia meludah ke arah wajahnya, ke depan. Wala an yaminihi, dan tidak pula sebelah kanannya. Fa inna Allaha qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di hadapannya.
Sehingga tidak boleh kalian meludah di hadapan kalian. Di dalam sholat. Walakin an yasarihi, akan tetapi kalau tidak meludah ke arah kiri. Au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Diangkat kakinya terus ludah. Terus tutup lagi. Muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang untuk meludah di hadapannya, yakni ke arah kiblat, dan tidak pula di sebelah kanan. Adapun dilarangnya di hadapan, karena di hadapan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sebelah kanan kenapa dilarang? Naam, fa inna an yaminihi malakan. Dalam riwayat Bukhari, di sebelah kanannya malaikat. Maka kalau meludah sebelah kiri. Nah, ya tentunya ya kalau dahulu seorang meludah di masjid memungkinkan untuk dihilangkan, ya kan, ludah gitu. Tapi kalau tempatnya yakni muballatah, berlantai seperti masjid-masjid sekarang ini, tambah lagi pengurusnya, gimana kalau meludah? Sebelah kiri. Ataukah karpet seperti ini, meludah ya membekas, akan menimbulkan adza begitu. Maka para ulama mengatakan kalau dia di dekat jendela, tidak mengapa, ya kan, langsung meludah keluar. Atau dia menggunakan handuk, mindil, naam, dia meludah kemudian dipecek agar hilang bekasnya. Naam. Walhasil bahwa hadis ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Rasulullah menyatakan fa innallaha qibala wajhi, Allah itu di hadapannya. Ya, yang di situ menunjukkan sifat qurb, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari hambanya. Ya, dekat dari hamba. Dan kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, maha tinggi, dan tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dari hambanya. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang sifatul qurb lillah, bahwa Allah tidak mempunyai sifatul qurb kecuali qurbun khas. Ya, dekatnya dengan hamba secara khusus. Dekat dari al-muhsinun, dekat dari orang yang sholat, dekat dari orang yang bertakwa. Adapun secara umum tidak seperti sifatul ma'iyah. Kalau ma'iyah, na'am, terbagi dua. Ada ma'iyatun ammah dan ma'iyatun khasah. Tapi sifatul qurb la yakunu illa qurban khassan. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskannya dalam Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah. Nah, ya, adapun kalau misalnya ditetapkan qurbun am, maka yang dimaksud adalah al-ilm. Allah mengetahui dimanapun hamba itu berada. Nah, dan apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, kemudian Allah ada di hadapannya orang yang salat? Ya, na'am, tidak bertentangan. Karena tidak mungkin apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bertentangan. Maka Allah mengabarkan Allah di atas langit,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berada di hadapan orang yang salat. Naam. Tidak terjadi pertentangan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jangankan terhadap Allah, terhadap makhluk pun masih memungkinkan, iya. Nah, matahari di mana ya, kawan? Di atas, iya. Tapi ketika dia baru muncul di daerah timur, di hadapan kita enggak? Iya. Berhadapan. Amamana, iya. Padahal dia di atas langit, iya. Nah. Ketika juga di saat hendak terbenam, ya, rapa dengan kita di hadapan kita, huwa fis sama, di langit. Bulan demikian pula. Kalau ini di kalangan makhluk saja terjadi, maka tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah yang mengabarkan. Ya, dan tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal na'am. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wal ardi. Ya Allah, pemilik 7 langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim. Dan pemilik arasy yang maha agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Rabb kami, Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Yang memecahkan al-habbu dengan an-nawa. Apa bedanya al-habbu dengan an-nawa? Abdul Hadi. Apa bedanya al-habbu dengan an-nawa? Al-habbu biji-bijian, an-nawa pentolan, ya. Apa ya sih bedanya? Apa? Kalau nawa benih. Contohnya benih apa misalnya? Kalau padi itu apa? Hab atau nawa? Hab. Kenapa? Kalau coklat, hab atau nawa? Nawa. Nah, terus apa bedanya? Nah, kalau hab, ya, jadinya tanaman. Kalau nawa, jadinya pohon. Lain tuh. Nah, seperti jagung, gandum, apalagi kawan, padi, tanaman-tanaman. Nah, itu namanya apa? Hab. Nah, tapi kalau nangka, coklat, durian, nah itu nawa. Allah Subhanahu wa ta'ala memecahkan al-hab wan nawa. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran. Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Taurat dan Injil juga diturunkan sebagaimana diturunkannya Al-Quranul Karim. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setiap yang melata, yang berjalan di muka bumi. Dabbah di sini, ya, secara umum, secara bahasa, setiap yang berjalan di muka bumi.
Ya, tapi kalau secara uruf beda lagi nanti. Kalau pembahasan secara uruf yang dimaksud dengan ad-dabbah adalah yang berkaki 4, kuda, kerbau dan yang semisalnya. Tapi yang dimaksud di sini secara bahasa, secara umum, kullu ma yadubbu fil ardh. Anta akhidun binasiyatiha, yang engkau mengambil ubun-ubunnya, yakni dalam kekuasaanmu seluruhnya makhluk itu. Antal awwalu falaysa qablaka syai', engkaulah al-awwal, tidak ada sebelummu sesuatu. Maka al-awwal ini nama Allah yang mengandung sifat al-awwaliyah, yang dikatakan oleh al-falasifah sifatul qidam, qadim. Tapi bukan dari nama Allah qadim tersebut. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkau namamu al-akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai', engkau yang zahir, maka tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau juga namamu al-batin, maka tidak ada yang lebih mengetahui, yang paling tersembunyi dari sesuatu apapun dari engkau. Falaysa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih mengetahui darimu. Nah, sifatul nama Allah al-batin, maka ini sebaik-baik menafsirkan makna dari firman Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Iqdi anni daina wa aghnini minal faqr. Ya. Iqdi anni dain, tuntaskanlah dariku hutangku dan cukupkanlah aku dari kemiskinan. Riwayat Muslim. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini, wa antal batin falaysa dunaka syai', yang menunjukkan qurbullah, dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suara-suara mereka dalam berzikir. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, irba'u ala anfusikum, kasihilah diri-diri kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang bisu, pada yang tuli, dan tidak pula berdoa kepada yang tidak hadir, pada yang gaib. Innama tad'una sami'an basiran qariban, sesungguhnya kalian berdoa itu hanya kepada Sami', yang senantiasa maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Innalladzi tad'unahu, yang engkau seru, yang kalian seru, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ila ahadikum, itu lebih dekat dari salah seorang kalian, min unuqi rahilati, dari leher untanya. Muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini juga penetapan sifatul qurb, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari hamba-hambanya. Sangat dekat. Ya, sehingga Anda kalau berdoa tidak perlu dengan mengeraskan suara. Allahumma ighfirli, Allahumma, teriak-teriak. Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dari apa yang kalian minta. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.
إلى هنا أخوان قالوا حفظكم الله.